akan membahas tentang seorang wanita mulia Ummul Mukminin yang sudah dipilih oleh ibu-ibu untuk kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kemarin kita pertama sudah membahas tentang Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid sudah kita bahas. Lalu habis Khadijah kita bahas siapa kemarin? Dari Khadijah langsung ke Aisyah ya. Dari Khadijah langsung ke Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dulu saya sempat kayaknya terselip tentang sejarah Maryam ya, kalau tidak salah di sini juga. Ya ada sejarah tentang Maryam juga ya. Jadi tidak semua ummahatul mukminin yang dibahas. Nah, sekarang insya Allah kita akan masuk pada seorang profil manusia, wanita mulia yang mungkin tidak banyak dari kita yang sering mendengar ceritanya. Kalau tentang Khadijah rame dengar ceritanya. Tentang Aisyah rame dengar ceritanya. Tapi tentang Zainab binti Khuzaimah tidak. Maka insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan tentang Zainab binti Khuzaimah. Walaupun memang tidak banyak cerita yang bisa diceritakan dari beliau karena beliau itu bersama dengan Nabi SAW pun tidak lama. Beliau itu termasuk istri yang paling cepat ya, berpisah dengan Nabi. Di antara istri-istri Nabi yang ada, yang paling cepat berpisah dengan Nabi Muhammad itu Zainab binti Khuzaimah. Beliau itu menikah dengan Nabi, masa pernikahannya hanya paling maksimal ahli sejarah menyampaikan 8 bulan. Bahkan ada yang mengatakan hanya 3 bulan. Ibu-ibu menikah sudah berapa bulan? Udah nggak kehitung bulan kan? Tahun ya. Waduh, tahun Ustadz, ini sudah tahun ke-50. Ini tahun ke-40 ini tahun. Ini ada seorang wanita mulia menikah dengan Nabi hanya 8 bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan. Kenapa? Karena beliau wafat. Ya. Jadi begitu selesai menikah dengan Nabi Muhammad SAW, selang maksimal 8 bulan. Ya, saya katakan maksimal karena nanti ahli sejarah berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Kenapa kok berbeda pendapat? Karena memang Zainab binti Khuzaimah ini satu, tidak lama bersama dengan Nabi, tidak lama. Jadi sejarahnya itu seolah sejarah yang tidak banyak diceritakan. Itu yang satu. Yang kedua, beliau ini juga bersama dengan Nabi di masa-masa awal Islam itu baru mulai menyebar. Maka ceritanya tidak sebanyak yang lain ya. Termasuk ketika menceritakan tentang Khadijah, sebenarnya menceritakan tentang Khadijah itu lebih banyak ceritanya ketika Nabi menerima wahyu, ketika Nabi mengalami masa sulit, ketika Nabi ditinggal wafat. Hanya itu, yang lain tidak. Berbeda dengan kemarin yang kita ceritakan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dengan begitu kita pun harus menceritakan karena ini adalah ummahatul mukminin, ibunya orang beriman. Dan tolong ya ibu-ibu, kalau menceritakan tentang manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah, jangan dibuat olok-olokan gitu. Ini akidah. Ada yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dibikin lucu-lucuan. Lucunya itu kalau memang lucu yang tidak ada kategori menghina boleh, tapi kalau lucunya itu tidak berdasar, lalu seolah lucunya itu dibuat agar hadirin itu yang penting tertawa, ini masalah ya, saya sampaikan ini karena mungkin sekarang lagi rame juga kan, begitu kan, orang begitu mudah untuk melecehkan manusia-manusia mulia yang tidak boleh dilecehkan. Kemarin kita bercerita tentang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ada orang yang melecehkan beliau
langsung Allah bela dari langit. Ya. Walaupun sekarang kalau ada orang melecehkan Ibunda Aisyah, Allah tidak akan bela langsung dari langit dengan ayat, karena memang sekarang sudah tidak lagi turun ayat. Ya. Tetapi pada hakikatnya pembelaan itu tetap akan ada. Salah satunya adalah memberikan cap pada mereka-mereka yang menghina itu dengan stempel yang akan menghinakan mereka di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Itu saja ya yang menjadi acuan. Dan jangan samakan ketika menceritakan manusia-manusia mulia itu seperti kehidupan kita gitu. Ini ada orang bilang, wah, kalau orang namanya hidup sama kakeknya ya pasti tidak terurus, nah, gitu ya. Seperti kalau kita hidup sama kakek kita tidak terurus. Nah, jangan samakan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jauh antara langit dan bumi kita mau disamakan dengan manusia paling mulia. Nggak boleh. Ya. Maka dari itu kita mencoba untuk mempelajari satu persatu sehingga kita kenal dan tahu. Yang akan kita pelajari, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, adalah Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Harus ada lengkap bintinya ya ibu ya. Kenapa? Karena memang satu, agar kita mengetahui nasab. Ini putranya siapa, putrinya siapa. Walaupun mungkin di tempat kita tidak menjadi hal yang lumrah. Kita itu tidak pakai binti. Kita tidak pakai bin. Kalau di tetangga kita di Malaysia itu masih dipakai bin sama binti. Kalau di Indonesia enggak. Muhammad, walaupun satu komplek nama Muhammad banyak, walaupun satu komplek nama Sulaiman banyak, walaupun satu komplek nama Asep banyak, ya, nama Agus banyak, tapi enggak dikasih bin. Ya. Dapat undangan dari Pak Agus nggak? Karena Pak Agus itu satu komplek ada 17. Nah, gitu ya. Ya. Akhirnya orang mengidentikan atau mengingatkannya itu dengan apa? Mengaitkannya dengan Pak Agus yang mana? Nah, gitu biasanya apa? Yang dikaitkan dengan apa? Hah? Bisa fisik, bisa kerja. Pak Agus RT. Oh ya RT. Ya bisa fisik, bisa kerja, bisa nama suaminya, bisa nama anaknya. Ya. Tapi supaya tidak tertukar kalau kita ingin melihat apa yang sudah di ACC oleh Islam menggunakan bin atau binti. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pakai binti dalam nama ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada istrinya yang lain juga yang namanya Zainab. Maka ketika ditanya istri Nabi yang bernama Zainab atau Ummul Mukminin Zainab, Zainab siapa? Karena Zainab ada dua. Satu Zainab binti Khuzaimah yang kita pelajari, dan yang kedua Zainab binti Jahsy. Ada dua tuh. Ya, jadi Zainab yang mana? Gitu. Kalau Khadijah hanya ada satu, Aisyah hanya ada satu. Ya. Tapi kalau Zainab ini ada dua. Mau Zainab yang mana? Zainab binti Khuzaimah atau Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena cerita tentang Zainab binti Khuzaimah ini tidak panjang, pendek, ya. Singkat riwayat hidupnya juga tidak sepanjang kemarin Aisyah radhiyallahu anha. Maka mungkin saya pun menceritakannya tidak perlu dipanjang-panjangkan. Mungkin jam 10 sudah selesai. Ceritanya. Kan kalau ceritanya pendek masa mau dipanjang-panjangkan. Ya. Jam 10 sudah selesai. Nanti kita coba mengambil hikmah kalau jam 10 selesai. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris Al-Hilaliyah. Jadi dari suku Al-Hilali. Nama beliau Zainab, nama bapaknya Khuzaimah, nama kakeknya Al-Haris. Beliau punya ibu bernama Hindun binti Auf. Harus ada bintinya lagi ya, karena nama Hindun banyak. Ya, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga nanti istri beliau yang bernama Hindun. Hindun binti Auf.
Beliau ini Zainab binti Khuzaimah lahir 13 tahun sebelum Nabi mendapat wahyu. Ya, Bu, agak mikir dikit. Beliau lahir 13 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi lah kita. Ya. Sekarang kalau saya tanya, Bu, berarti jarak umur Nabi dengan Zainab binti Khuzaimah itu berapa tahun? Boh, cepet ya. Hitung-hitungannya main. Ya, saya aja baru ngitung itu sebentar. Ya, 13 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Nabi diangkat menjadi nabi usia berapa? 40 tahun. 40 tahun. Berarti 13 tahun sebelum Nabi usia 40 tahun itu Zainab binti Khuzaimah lahir. Tinggal 40 kurang 13, 27. Betul nggak? Berarti Zainab lahir, Nabi usia 27. Zainab binti Khuzaimah lahir, Nabi usia 27. Nabi menikah dengan Khadijah usia 25. Berarti Zainab ini lahir, Nabi sudah 2 tahun menikah dengan Khadijah. Tuh, ya. Tapi tetap lebih muda dibanding dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nih. Beliau kehidupan sebelum menikah dengan nabinya tentu tidak banyak disorot orang. Ya, tidak banyak disorot ahli sejarah. Karena memang beliau kalau sekarang ini kan mulai menjadi sorotan itu kalau menjadi orang penting, nah gitu ya. Dulu waktu belum jadi menteri nggak ada orang mau melirik bagaimana dia apa segala macam kehidupannya, bahkan sampai keluarganya tidak. Tapi begitu jadi orang penting baru, termasuk Zainab binti Khuzaimah ini. Kalau dilihat bagaimana sejarah beliau kecil, bagaimana beliau remaja, bagaimana beliau besar, tidak diketahui. Hanya memang yang tercatat oleh sejarah satu, berita tentang suami-suami sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau pernah menikah dengan yang lain ya, sebelum menikah dengan Nabi SAW. Suami yang pertama itu bernama At-Tufail bin Haris ya, itu suami pertama beliau, At-Tufail bin Haris. Menikah, tapi ketika menikah dicerai oleh suami pertamanya ya, dicerai oleh suami pertamanya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan berbagai macam alasan kenapa dicerai oleh suami pertamanya. Tentu alasan ini ya bermacam-macam ya, kita tidak bisa mana yang paling sahih, mana yang paling benar, kenapa suami pertamanya mencerai. Ya, kita tidak bisa memastikan mana yang pasti ya. Itu satu. Yang kedua, setelah dicerai oleh suami yang pertama, beliau menikah lagi ya, menikah lagi. Menikah dengan siapa? Ada yang mengatakan beliau menikah dengan Ubaidah ibn Haris, ada yang mengatakan beliau menikah dengan Abdullah bin Jahsy. Nah, suami keduanya ini itu dua-duanya adalah muslim. Berarti dari sini itu didapati sejarah bahwa Zainab binti Khuzaimah ini termasuk wanita akhir ya. Jadi sebelum hijrah sudah masuk Islam, bahkan masuk Islamnya itu bahkan suami ini pada perang Badar. Tuh, pada perang Badar. Ini sejarah sebelum Zainab binti Khuzaimah ini menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki 2 suami. Suami pertamanya dicerai, suami keduanya syahid, meninggal. Lalu ahli sejarah juga mencatat tentang gelar beliau sebelum beliau itu masuk ke dalam Islam. Dari zaman jahiliyah, bahasa kita ya,
Sebelum Islam hadir, beliau sudah punya gelar itu. Sama seperti Allah panggil dengan Ummul Masakin. Ummul Masakin. Apa artinya Ummul Masakin? Masakin miskin. Kenapa? Nanti memiliki sifat dan sikap yang seperti itu. Sama Nabi Muhammad itu tidak akan mungkin diberikan label oleh orang-orang Quraisy kala itu dengan julukan Al-Amin kalau tidak terbukti beliau memang orang yang betul-betul menjaga amanah. Maka ini juga begitu, karena gelar pada masa itu tidak bisa dibeli. Itu satu. Dan yang kedua, gelar kala itu tidak bisa dikampanyekan. Orang sekarang bisa, tinggal foto, tinggal tempel foto saya, ya, lalu ditulis di bawahnya, pilih yang amanah, jujur, dan terpercaya. Oh, ya. Itu gelar dari mana? Pasang baliho ketika dia mau jadi wali kota, ketika dia jadi bupati, ketika jadi gubernur, ketika mau menyalahkan anggota dewan, baru dipasang fotonya lalu ditulis begitu di bawah. Kalau orang sekarang menyematkan itu tulisan sendiri bisa. Tapi kalau orang Arab dulu enggak, melalui betul-betul penelitian, bukan penelitian, melalui pengalaman memang orang itu berhak untuk mendapatkan gelar ini, disematkan pada dia. Sama Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, bukan sembarangan. Itu untuk mendapatkan gelar Al-Amin dimulai dari usia 12 tahun. Usia 17 tahun, 18 tahun baru dapat gelar Al-Aminnya. 6 tahun menjalani proses di masyarakat agar mendapatkan gelar Al-Amin dengan menjadi apa? Penggembala. Gembalain kambing. Dan kalau digembalakan kambing itu, orang Arab dulu bukan gembalain kambing 10-20 ekor, Bu. Enggak. Kambingnya itu bisa 1000, enggak sampai 1000 ya. 200. Pokoknya kalau kita lihat itu, kalau ada bukitnya itu jadi penuh kambing, penuh domba. Itulah orang Arab dulu. Dibawa sampai tuannya sendiri pun tidak tahu jumlah kambingnya itu sudah berapa. Ya, kalau jumlah saking banyaknya jumlah, nggak mungkin dia mau keluar hitungin 1, 2, 3. Tiba-tiba ada yang nakal namanya kambing kan, masuk lagi gitu kan. Nah, udah disuruh keluar dia masuk lagi, ya. Dihitung lagi, loh kok kelebihan 1. Maka udah nggak ngitung. Ya, kambingnya nggak ngitung, apalagi nanti yang lain. Apa dia? Mungkin jumlah susu yang diperah, mungkin bulu tebelnya berapa senti, nggak ada. Mungkin kalau sekarang sudah pakai sensor ya, kayak orang masuk minimarket ini. Begitu buka ada teng tong, nah, ketahuan tuh berapa yang masuk, berapa yang keluar. Mungkin ketinggian tubuhnya domba juga sekarang sudah dilihat. Tapi kalau orang dulu tidak. Mengandalkan apa? Kepercayaan orang yang diberikan amanah. Sama Zainab binti Khuzaimah ini mendapatkan gelar Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau ini begitu dekat dengan orang miskin. Beliau lahir dari keluarga kaya. Beliau termasuk orang berada, tapi keberadaan dari apa yang sudah Allah titipkan pada beliau itu beliau gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Maka disebut sebagai ibunya orang-orang miskin. Padahal beliau itu tidak punya anak. Beliau tidak punya putra, beliau tidak punya putri, ya. Tetapi disebut sebagai ibunya orang-orang miskin. Jadi jangan salah, ibunya orang-orang miskin, oh berarti anak-anaknya miskin dong. Bukan. Ya. Ibunya orang-orang miskin karena Zainab ini begitu dekat dengan orang miskin. Nggak ada orang miskin disebut namanya kecuali kenal tentang siapa Zainab binti Khuzaimah. Ya, ini laqab atau gelar yang disandang oleh Zainab binti Khuzaimah. Karena beliau itu terkenal dengan sifat yang murah hati, gampang tersentuh, dermawan, santun terhadap siapapun. Bahkan dengan orang miskin itu seolah memuliakan. Di saat orang banyak, senyumnya saja ibu-ibu, itu senyum kalau lagi menghadapi orang miskin dengan orang kaya rada beda. Ya, ada nggak orang begitu? Dia kalau lagi ketemu bosnya senyumnya lain.
Begitu ketemu dengan orang yang rada rendah dikit, jangan ngomong miskin Bu, rendah, senyumnya lain. Ya, kalau lagi ketemu sama bosnya itu senyumnya itu bisa ke kiri ke kanan 4 cm panjangnya, ini garisnya. Ya. Tapi kalau ketemu dengan orang miskin senyum sih, tapi bukan ke atas, 2 cm ke bawah. Balik Bu, udah kayak ibu pejabat. Selamat pagi Bu. Zainab binti Khuzaimah tidak. Ya, begitu dekatnya dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu. Ya. Santun, baik. Maka beliau itu betul-betul termasuk manusia yang punya akhlak yang luar biasa. Ya. Ini sejarah sebelum beliau Zainab binti Khuzaimah menikah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Zainab binti Khuzaimah ini hijrah bersama dengan suaminya menuju ke Madinah, lalu di saat di Madinah itu beliau bersama dengan kaum muslimin yang lain menerima seruan untuk berangkat menuju ke Badar. Maka beliau berangkat bersama dengan suaminya. Tidak semua sahabat ibu berangkat bersama suaminya atau bersama dengan istrinya menuju ke medan Badar untuk melakukan peperangan Badar. Tapi keluarga ini, suami istri berangkat semuanya. Suaminya berangkat karena suaminya kala itu, kalaupun siapa, Ubaidah ibn Harith atau Abdullah ibn Jahsy, itu merupakan pahlawan-pahlawan yang memang punya ketangguhan dalam berperang. Berangkat. Nah, Zainab ikut suaminya. Ikut barisan mana? Ikut barisan untuk menjadi tim medis. Nah, itu Zainab binti Khuzaimah. Menjadi tim medis. Ya. Ada yang sakit, ada yang apa, ada yang kena panah, ada yang kena tombak di perang Badar. Tapi yang luar biasa ternyata di perang itulah takdirnya untuk berpisah dengan suaminya. Bisa dibayangkan ketika itu dia sedang menjadi tim medis radhiyallahu anha, tiba-tiba ini ada lagi datang, ini ada lagi datang. Begitu datang, yang berikutnya adalah suaminya, dan suaminya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ya. Secara manusiawi pasti sedih. Sudah dicerai suami pertama, lalu menikah dengan suami kedua yang begitu sayang dengan beliau, tapi ternyata suami kedua yang begitu sayang ini meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, beliau juga belum dianugerahi keturunan. Ya. Bahkan ada beberapa mengatakan lagi tidak banyak saudaranya di sana, atau yang ada yang mengatakan tidak seperti yang lain ya. Namanya baru awal hijrah ya, belum banyak yang datang ke Madinah, maka seolah beliau itu hidup sebatang kara walaupun tidak sebatang kara. Ya. Tentu kesedihan ini dirasa oleh Zainab binti Khuzaimah juga bukan ringan dan bukan mudah. Apalagi posisinya kala itu beliau itu bukan untuk menjadi orang yang ahli maksiat, tetapi mencoba untuk mempertahankan agama ini. Itu kita belajar lagi. Andai iman beliau itu tidak kuat, maka pasti keluhan dan celaan yang sudah keluar dari lisannya. Ya Rob, saya ini kan orang masuk Islam pertama kali, gitu ya. Kenapa cobaan bertubi-tubi? Udah saya ketika menikah tidak punya keturunan. Begitu menikah pertama saya dicerai. Menikah kedua saya harus keluar dari kampung halaman saya, meninggalkan semua harta saya, karena beliau orang kaya bukan orang sembarangan. Pindah ke Madinah jadi orang miskin. Tapi karena keimanan berdua dengan suami, saya jalani bersama sehidup semati. Tapi ternyata suami saya meninggal lagi sekarang. Itu seolah episode hidupnya itu penuh dengan cobaan dan musibah gitu. Tapi apakah begitu yang terjadi? Tidak. Ya. Walau dalam pandangan manusia itu pasti posisi Zainab binti Khuzaimah ini membuat beliau sedih, tapi itu tidak tercatat dalam sejarah kalau beliau itu ngeluh, sedih dan lain sebagainya. Dan ternyata yang luar biasa, dari itu beliau mendapatkan anugerah. Apa dia? Tidak dikira dan tidak diduga lamaran itu
datang dari Nabi Muhammad SAW. Kala itu beliau sudah tidak berpikir lagi, karena memang jaraknya itu dari beliau ditinggal wafat oleh suami sampai beliau menikah lagi dengan Nabi Muhammad itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya. Bahkan yang mengatakan hampir 2 tahun. Dan ini tidak biasa, Ibu. Kenapa? Karena dulu biasanya kalau ada seorang sahabiah ditinggal wafat suaminya, langsung jaraknya itu paling hanya masa iddah. Masa iddah selesai, itu langsung sudah dilamar oleh sahabat yang lain. Masa iddah selesai, langsung dilamar. Zainab tidak ada yang lamar. Kenapa? Ada beberapa menyebutkan karena beliau itu memang parasnya tidak cantik. Ya, beliau itu parasnya tidak cantik. Ya, beliau itu juga sudah tidak punya harta, karena semua sudah ditinggalkan di Mekah. Dan beliau itu sudah ditinggal dicerai oleh suaminya dengan berbagai macam berita yang mungkin itu membuat orang-orang jadi takut ya untuk menikah dengan beliau. Jadi karena sudah tidak ada lagi orang yang melamar beliau, maka beliau itu seolah dalam pandangannya tidak akan ada lagi orang yang ingin menikah dengannya. Padahal Bu, jangan disamakan orang sekarang dengan orang dulu, Bu. Kalau orang sekarang ini ditinggal wafat suaminya, dia tidak menikah lagi, banyak yang sanggup, banyak yang kuat, banyak yang bisa. Kenapa? Karena memang masanya itu sudah lain ya, wanita itu dengan bebas dia bisa melakukan aktivitas, mencari rizki walaupun tidak punya suami ya. Masih punya status sosial yang tidak beda dengan yang lain. Tapi kalau dulu orang gak punya suami, waduh, itu riskan luar biasa. Satu, dia gak bisa cari rezeki ya, karena masanya itu masih masa yang hukum itu hukum rimba gitu ya. Nah, jadi kemungkinan dia untuk di ini dan lain sebagainya, kecuali kalau dia punya. Tapi Khadijah bisa, Ustaz? Ya gitu kan, ada orang bertanya begitu ya. Khadijah ditinggal wafat suami atau ditinggal pergi suaminya, ditinggal wafat suaminya, dia bisa menjadi saudagar? Beda. Kenapa? Karena Khadijah tetap tinggal di kampungnya. Zainab tinggal di kampung orang. Khadijah tetap tinggal di kampungnya dengan paman-paman dan saudaranya yang punya kekuasaan. Jadi, walau dia tidak punya suami, radhiyallahu anha, tapi paman-pamannya ini semua mendukung beliau. Ada orang yang ingin macam-macam, takut sama kabilahnya. Sedangkan Zainab tidak. Pindah tinggal di kampung orang yang belum punya siapa-siapa di sana, tiba-tiba suaminya meninggal. Suaminya meninggal tentu sudah dalam kondisi yang dia sangat lemah sekali. Tidak ada yang memberikan dukungan segala macam. Makanya kenapa dulu ketika ada seorang sahabat yang meninggal, itu pasti sahabat yang lain langsung melihat kepada siapa? Istri dan anak-anaknya. Dan ini tolong jangan diartikan hanya semata-mata sahabat dulu langsung menikahi ini, langsung menikahi ini, hanya sekedar karena keinginan untuk menikah, ya bukan. Karena memang kondisi masa itu seperti itu. Kalau tidak segera wanita itu dinikahi, maka dia itu akan menjadi bulan-bulanan keburukan, bahasanya begitu ya. Apalagi kondisinya seperti Zainab ini, 1 tahun tidak ada yang melamar beliau ya. Bukan perkara ringan ya, karena memang tadi saya sampaikan, beliau bukan orang yang punya paras baik, beliau juga bukan orang yang punya harta, bahkan beliau punya cerita dengan suami sebelumnya itu dengan berbagai macam cerita yang didengar oleh orang gitu. Akhirnya tidak ada yang datang untuk melamar, tapi ternyata tanpa diduga justru lamaran itu datang dari manusia paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kejutan yang luar biasa mungkin untuk Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah. Tiba-tiba yang datang melamar beliau adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran ya Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau banyak dicitrakan oleh orang menikah istrinya banyak, itu seolah beliau ingin melampiaskan nafsu. Nabi jauh dari itu ya. Nabi jauh dari itu. Orang yang mengatakan Nabi itu beristri banyak lalu hanya sekedar yang dicari adalah kepuasan duniawi, berarti dia tidak belajar. Tidak belajar. Ya kalau kita bicara kemarin, tapi ini belum ya. Setelah Khadijah meninggal dunia yang dinikahi Saudah binti Zum'ah, seorang wanita yang sudah lanjut usianya. Kenapa kok beliau mau menikahi itu?
Hanya sekedar agar kaum muslimin ini tetap memiliki ibu, gitu loh. Yang bisa ngemong mereka, yang bisa mengayomi mereka, yang bisa memberikan ketenangan untuk mereka, menggantikan posisi Khadijah yang kala itu banyak kaum muslimin senantiasa datang kepada Khadijah kalau lagi ada masalah agar bisa bertukar pikiran, ya kan? Padahal kala itu juga kalau mau cari wanita yang gadis cantik banyak sahabat yang menawarkan saudaranya, tapi Nabi tidak. Lalu dinikahi Aisyah. Orang mengatakan, itu Aisyah itu masih gadis, ya, bahkan tergolong anak-anak, kok dinikahi? Kemarin udah kita pelajari, nikahnya Nabi dengan Aisyah itu wahyu. Bukan karena Nabi pengen nikah dengan Aisyah, enggak, tapi karena wahyu. Jibril datang membawa gambar, di dalam gambar itu ada gambar Aisyah, lalu mengatakan kau akan menikah dengan ini. Disampaikan kepada ayahandanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima dengan sukacita, lalu menikahkan Aisyah dengan Nabi. Terus yang ini kita pelajari, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Orang tidak ada yang mau nikah dengan beliau. Orang tidak ada yang mau menikah dengan beliau, tidak ada yang melamar beliau, padahal beliau orang baik. Beliau yang sudah mengorbankan segala apa yang dimiliki untuk Islam, untuk Allah, gitu kan. Maka Nabi melihatnya kasihan. Kalau tidak, maka keburukan akan hadir. Mungkin apa? Mungkin dia akan berubah kufur karena nggak punya harta. Kadang-kadang harta ini membuat orang jadi kufur, ya. Mungkin dia akan mendapatkan kesulitan karena orang-orang pada menzalimi. Karena apa? Dia tidak ada yang menjaga. Tiba-tiba dengan mudah orang akan masuk rumahnya, lalu akan mengambil kehormatannya. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya suami. Maka Nabi Muhammad SAW menikahi beliau. Beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan tahun 3 Hijriyah. Nah, jadi kalau mau nikah bulan Ramadan boleh, bukan tidak boleh. Jangan ada orang mengaitkan waktu dengan pernikahan, ya Ibu, ya. Karena ini masuk bahagian daripada kesyirikan. Kamu nggak cocok nikah bulan Agustus. Wah, apa hubungannya? Karena calon suamimu namanya Agus. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu masih dulu pernah nggak itu, ya, waktu mau menikah pakai hitung-hitungan tanggal lahir. Hah? Pakai hitung-hitungan tanggal lahir nggak? Tanggal lahirnya sekian, tanggal lahirnya ini. Hati-hati, ya, itu bahagian daripada kesyirikan yang tidak diperkenankan di dalam agama. Atau orang sekarang ini seolah membuat kalau bulan ini kayaknya nggak baik buat menikah, termasuk Ramadan. Saya itu jarang nerima pernikahan atau undangan tuh kok dilaksanakan di bulan Ramadan tuh jarang. Padahal dulu Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah di bulan Ramadan. Nabi menikahkan putrinya Fatimah di bulan Ramadan. Jadi boleh ibu-ibu coba itu, menikahkan putri di bulan Ramadan. Pestanya dari duhur sampai asar. Iya. Jadi minimal kita bisa hemat. Makanan cuma tempat aja, kan. Nggak usah pakai catering gitu. Nggak usah pakai makan, nggak usah pakai catering, tapi kotak amplop tetap disediakan di depan. Jadi kan untung banyak gitu. Jadi nggak ada, karena ada beberapa orang nikah kok Ramadan sih, kan ada yang begitu gitu. Padahal nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Mau menikah bulan Ramadan, mau menikah bulan Syawal, habis sholat Id langsung mengadakan pernikahan, boleh atau tidak? Boleh nggak? Habis sholat Id, boleh nggak? Boleh, ya. Cuman kan nanti kata orang gimana Ustadz? Jangan ikut kata orang. Kecuali kalau memang ada urusan-urusan lain yang kaitannya bukan akidah. Ya, kaitannya bukan akidah ini contoh. Saya mau Ustadz nikahin bulan Ramadan, tapi saya lihat semua gedung sudah full di bulan Ramadan. Itu acara buka bersama, untuk acara ini. Jadi saya nggak dapat gedung. Nah, karena ada orang sekarang ini mau menikah
itu disibukkan atau ditentukan tanggalnya itu sesuai dengan gedungnya kosongnya tanggal berapa. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu syirik nggak Ustaz? Kita mau menikah disesuaikan dengan gedung tanggal berapa kosongnya, ya nggak syirik kalau itu. Tapi kalau syirik, yang disebut syirik itu kalau menentukan pernikahan dengan tanggal lahir, ya. Kamu tanggal lahir berapa? Kamu tanggal lahir berapa? Oh, kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? Oh, kamu anak pertama, istrimu anak terakhir, nggak cocok. Nah, dari mana anak pertama sama anak terakhir nggak cocok? Ya, nggak ada begitu. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Zainab binti Khuzaimah bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Tapi pernikahan beliau tidak lama. Taruhlah kalau kita ambil yang paling lama 8 bulan. Ada yang mengatakan hanya 3 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan. Paling lama 8 bulan. 8 bulan sudah berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berpisahnya bukan karena yang lain, berpisahnya kalau dari suami pertamanya beliau berpisah karena cerai, dari suami keduanya beliau berpisah karena suaminya yang meninggal dunia, dan yang suami ketiga beliau ini berpisah karena beliaunya yang meninggal dunia. Ya. Jadi beliau itu meninggal dunia usia berapa, Bu? Usia berapa? Hah? 30? Coba kita hitung. Kita hitung aja. Gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitungnya, Bu? Ibu dapat 30 gimana, Bu? Menikah umur 29. Saya belum nyebut menikahnya umur berapa. Saya nyebutnya ya, menikah. Dari lahirnya, coba kita hitung dari lahirnya. Lahirnya 13 tahun sebelum Nabi dapat wahyu ya. 13 ya. Berarti ketika Nabi dapat wahyu usia beliau berapa? Hah? Beliau lahir 13 tahun sebelum Nabi dapat wahyu. Berarti ketika Nabi dapat wahyu usia beliau berapa? 13.